Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina bil qasim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya kenalkan diri saya. Saya punya nama Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Saya punya datu Habib Muhammad bin Hussein, datang dari Taipei, Hadramut, depannya Bor, dekat Tarim. Datang ke Indonesia, nazal di Kalimantan, di Kalimantan Barat, di Pontianak. Dan di sana beliau berkeluarga, mendapatkan anak, dinamakan Abdullah. Abdullah inilah yang menjadi penduduk Indonesia pertama, lahir di Indonesia, kawin dengan Semarang. Dari Semarang dapat anak namanya Abdurrahman. Kemudian beliau kawin lagi juga di mana? Di Habib Abdurrahman dulu lah yang penting. Abdurrahman ini kawin di Jakarta, dapat anak dinamakannya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian dapat ayahanda, dan yang terakhir alhamdulillah saya datang karena adanya hubungan mesra antara keluarga, dan insyaallah akan banyak bermanfaat. Saya ini lahir 72 tahun yang lampau. Alhamdulillah saya sekarang kaki ini belum bisa jalan karena baru operasi. Operasi sudah 2 tahun 7 bulan tapi belum bisa jalan. Karena saya juga kena stroke setahun yang lalu. Tapi alhamdulillah Allah kasih baik. Stroke ringan. Hadirin dan hadirat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sempat saya dengar sedikit dari Habib Ali Al-Hamid. Habib Ali bin Ismuku Muhammad Abu Bakar bin Salim. Oh, Habib Ali bin Abu Bakar bin Salim Al-Hamid. Kalau rupa saya kenal Habib ini, kenal betul. Sekarang datang ke Kuitang, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dengar sedikit yang berkenaan dengan ukhuwah. Ya, kita disuruh oleh Rasulullah SAW, hidup ini bukan untuk sendiri. Manusia adalah makhluk yang harus bekerja sama. Makanya dikasihkan kategori. Ada yang berteman dengan orang baik, ada yang berteman dengan orang yang sedang, ada yang berteman dengan orang jahat, dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad mengisyaratkan, insyaallah teman kita itu mungkin akan menjadi panutan bakal kita. Dan lebih-lebih lagi kalau mereka itu orang baik, orang yang benar-benar melaksanakan kehidupan dengan wajar dan tidak berlebih-lebihan. Karena hidup ini merupakan satu amanat. Kita ini hidup akan disual segala masalah yang kita hadapi, yang kita kerjakan. Ya, mungkin kita jadi seorang pimpinan, tapi pimpinan yang bagaimana? Mungkin kita menjadi seorang pedagang yang bagaimana? Kita seorang pengusaha yang bagaimana? Seorang pekerja yang bagaimana? Dan ini akan dikaitkan semuanya dengan kehidupan yang besar. Kalau kita berteman kepada orang-orang baik itu, insyaallah kita akan ikut menjadi orang baik. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi, bahwa kita nanti bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi teman hidup kita itu? Kalau teman hidup kita yang utama adalah istri-istri kita.
Dan kalau ibu-ibu itu suami ibu-ibu lah yang teman dekat mereka. Dan itu bisa saling berbagi dalam kesenangan dan berbagi dalam kesusahan. Kita mesti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berikan kepada kesenangan, dan kita harus sabar kalau Allah berikan ujian kepada kita. Ini kepada teman hidup. Sedangkan teman-teman yang lain lagi yang dimaksud tadi, barangkali itu maksudnya juga diantaranya adalah teman yang mengajak kita kebaikan, dan dia selalu mengerjakan kebaikan. Tidak ada yang baik kecuali yang mereka kerjakan itu. Dan kita akan ketiban, kena menjadi sebagai ikutan. Karena teman kita demikian, mau tidak mau kita akan ikut demikian. Ya, anehnya kalau teman kita yang tidak baik, tentunya kita pun insya Allah tergelincir menjadi makhluk-makhluk yang kurang baik tentunya. Nah, ini yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Kami di Kuitang, alhamdulillah, telah mengajarkan masalah tasawuf selama lebih kurang dari mulai zaman Habib Ali dari tahun 1890. Dan selalu Habib Ali mendengungkan bahwa kita mesti bersaudara, pakailah hati yang baik, ya, datanglah, artinya kajilah segala kehidupan ini dengan cara yang betul-betul yang berdasarkan syariat agama. Dan alhamdulillah kita belajar tasawuf di Kuitang ini bukan baru, lama sekali. Dan alhamdulillah ayahanda Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi juga begitulah. Kita tidak menggunakan banyak buku yang menjadi dasar. Buku yang kita pakai adalah dua buku, An-Nasihah Ad-Diniyah dan Al-Wasiyah Al-Wisalah Al-Imaniyah. Ya, yang kita pakai dua kitab ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita menggunakan kitab ini sebagai hubungan mesra antara kita dengan kita, dan hubungan mesra antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, alhamdulillah, perlu saya ingatkan sedikit saja bahwa apa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan dalam kehidupan ini, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Dan ini merupakan hal yang wajar, yang sudah temurun-temurun dari sejak diciptanya manusia, kemudian diturunkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus berjalan nabi-nabi dan semuanya sampai dengan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW merupakan kelengkap dari seluruhnya itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Demikianlah pada hajatul wada Nabi Muhammad SAW berwahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah meridhokan adanya Islam sebagai agama kita. Dan kita insya Allah akan sebagaimana yang diatur, artinya aturannya sudah lengkap, tinggal pelaksanaannya bagaimana. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan semuanya begitu langsung, begitu cepat sehingga orang akan bingung masuk Islam bagaimana. Tapi sedikit demi sedikit, alhamdulillah, dari mulai daripada nabi-nabi yang terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, aturannya itu ditingkatkan, dan Nabi Muhammad ini SAW, alhamdulillah, beliau ini merupakan satu panutan, dan beliau adalah nabi yang terakhir yang merupakan nabi penutup dari seluruh nabi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, kami tidak akan berpanjang, hanya menjelaskan sedikit. Dan insya Allah yang saya harapkan adalah, saya merasa dulu bahagia yang saya bisa datang ke tempat ini. Ini merupakan satu tempat yang bagi saya satu tanda tanya, bagaimana orang Malaysia tiap minggu berkumpul macam ini.
berarti ini perkumpulan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan main-main, ini urusan Masya Allah. Ini semuanya akan dipertanggungjawabkan dengan ikhlas. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari majlis yang mulia ini akan melekat pada dari hati kita pribadi. Dan jangan kita jauhkan diri dari hal-hal yang baik. Marilah kita gunakan akal yang baik, hati yang baik, dan malah memberikan suasana kehidupan ini begitu indah sebagai makhluk ciptaan Allah yang merupakan hal yang akan insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Saya berharap insya Allah apa yang saya lakukan insya Allah bisa diterima oleh hadirin dan hadirat. Dan pada malam ini sengaja saya ikut datang ke tempat ini yang mudah-mudahan menjadi satu ciptaan emas bakal saya. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang saya bisa hadir lagi insya Allah merayakan majlis yang Masya Allah ini. Insya Allah kita melihat ini semuanya bukan main-main betul-betul. Dan saya dengar bagaimana kata Al-Habib Umar bin Hafidh yang begitu memuji adanya pengajian ini dan mengatakan bahwa orang yang hadir pengajian ini adalah orang-orang yang beruntung dan mereka akan lihat nanti hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita kembali ke rahmatullah. Saya kira demikian saja, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Allahumma ja'alna jama'na hadha jama'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. اللهم اهدنا من عندك وعافظ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.